Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kondisi kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa ketemu kembali dalam kegiatan praktek untuk mata pelajaran pekerjaan FRIS untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengikuti seluruh kegiatan pada hari ini secara lancar tentunya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja karena nantinya kita akan melaksanakan kegiatan praktik secara fisik yang menyangkut manusia, kemudian mesin, kemudian material, tentunya ada beberapa hal yang harus kita cermati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini hingga sore nanti pencapaian kompetensinya bisa terukur, bisa bermakna, kemudian bisa memberikan kompetensi yang sesungguhnya kepada anak-anak sekalian saat kalian lulus dari sekolah ini. Maka yang pertama yang betul-betul harus diimplementasi adalah karakter tanggung jawab. Semua kegiatan baik secara teori ataupun praktek butuh ditanggung jawabi secara utuh. Kemudian yang kedua, jujur. Perilaku jujur di kegiatan pembelajaran apapun, wabil khusus di kegiatan praktek ini menjadi sebuah prioritas. Artinya bahwa anak-anak sekalian harus berani mengatakan tidak atau belum bisa kalau kondisinya memang anak-anak sekalian belum bisa. Karena itu adalah langkah terbaik agar pencapaian kompetensi tadi betul-betul bisa nyampe kepada pribadi-pribadi kalian. Kemudian yang ketiga, kolaborasi, kerjasama dalam kegiatan praktek ini diperlukan. Walaupun skill individu itu menjadi sesuatu yang harus anak-anakku sekalian kuasai tentunya. Kemudian yang keempat, ya unsur religiusnya. Tidak mungkin bahwa kita hidup di dunia ini akan selamanya. Lebih-lebih anak-anakku sekalian ketika nanti lulus kemudian memasuki dunia kerja, maka karakter religius diperlukan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Secara umum bahwa kegiatan teori yang nanti akan kita sambung dengan kegiatan-kegiatan praktek, maka dibutuhkan hal-hal yang tadi Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mencermati seluruh kegiatan ini secara baik. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, pertemuan kedua ini materi kita adalah kompetensi dasar kita adalah memahami bagian-bagian utama dan jenis dari mesin FRIS. Jenis dan bagian-bagian utama dari mesin FRIS. Nah, tentunya anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang jenis dan bagian-bagian utama mesin FRIS, Pak Guru ingin tunjukkan
Ini Pak Guru membawa beberapa contoh produk atau benda kerja hasil dari pekerjaan fris. Ini adalah contoh sebuah roda gigi lurus, ya. Kemudian ini, ya, ini adalah bakalan roda gigi lurus yang sudah dipasang pada mandrelnya. Dan tentu saja masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak-anakku lihat. Contoh lagi yang paling gampang ketika kalian memiliki sepeda motor. Jadi rangkaian transmisi itu atau persneleng bagian dalamnya adalah terdiri dari rangkaian roda gigi lurus. Kemudian kalau kalian bekerja dengan menggunakan mesin bubut, berjalannya eretan memanjang itu bisa berjalan di sepanjang bed mesin bubut, itu juga salah satu bagiannya adalah menggunakan roda gigi lurus ataupun rek tentunya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa anak-anak temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan melihat mesin fris secara utuh. Perhatikan gambar dalam slide ini, sehingga anak-anak sekalian bisa mendefinisikan sebenarnya mesin fris itu seperti apa. Nah, dari gambar ini anak-anak sekalian, jadi mesin fris bisa kita definisikan sebagai sebuah mesin perkakas yang memiliki gerakan utama porosnya atau spindle untuk menempatkan pisaunya berputar, sedangkan benda kerjanya dalam posisi steady atau tetap di tempat, di ragumnya di atas meja. Nah, barangkali dari uraian singkat ini yang bisa membedakan mesin fris dengan mesin lain. Atau kalau dalam pekerjaan sebelumnya anak-anak sekalian di kerja bubut, itu adalah kebalikannya. Benda kerjanya berputar, pisaunya yang diam di tempat. Jelas anak-anak sekalian? Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis mesin fris. Perhatikan lagi di slide yang Pak Guru tayangkan, gambar yang ini. Mesin fris itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mesin fris jenis tegak, atau bisa disebut juga jenis vertikal, mesin fris vertikal. Kemudian yang kedua adalah mesin fris horizontal. Kemudian yang ketiga adalah mesin fris universal. Nah, pada gambar ini anak-anak sekalian, ini adalah gambar mesin fris tegak atau vertikal. Disebut vertikal karena memang sumbu poros untuk memasang pisau itu posisinya adalah tegak lurus terhadap sumbu mejanya. Ya. Akan tetapi anak-anakku perlu cermati bahwa dari 3 jenis mesin fris tadi prinsipnya adalah sama. Mesin fris digunakan untuk mengerjakan benda-benda yang tidak bisa dikerjakan di mesin lain. Baik itu yang sumbunya vertikal, horizontal, kemudian universal, gabungan antara vertikal dan universal. Berikutnya perhatikan lagi, ini ada gambar mesin fris horizontal bedanya. Tadi Pak Guru sampaikan bahwa yang vertikal itu adalah menempatkan pisau frisnya itu pada sumbu vertikal, sedangkan horizontal jelas di sini. Sumbu untuk memasang atau poros untuk memasang pisau adalah dalam posisi horizontal. Horizontal adalah lurus begini. Ya. Kemudian yang ketiga dalam mesin fris universal. Ini gabungan antara mesin fris vertikal dan horizontal yang bisa dimiringkan, bisa diputer kepala dari mesin frisnya, sehingga sumbunya tidak lagi X dan Y,
tetapi bisa di antara itu. Berikutnya anak-anak sekalian menginjak pada bagian-bagian utama. Mesin freeze yang nanti akan kita pakai, kita operasionalkan, akan kita pakai untuk bekerja, terdiri dari bagian-bagian penting, di mana bagian-bagian utama itu memiliki fungsi yang berbeda, dan ini anak-anak sekalian harus cermati, harus pahami sehingga tidak salah dalam mengoperasikannya nanti. Coba perhatikan gambar berikutnya ini. Pak Guru tampilkan gambar dasar dari sebuah mesin freeze, di mana bagian-bagian utamanya dan fungsinya antara lain sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah base-nya. Base itu adalah landasan atau bagian alas dari mesin freeze, ya, pada bagian bawah ini. Fungsinya tentu saja base-nya adalah melandasi atau memberikan support, menyangga bagian kolomnya atau tiangnya, ya, jelas. Kemudian yang kedua adalah kolomnya atau badannya. Jadi yang vertikal ini, perhatikan. Nomor 2, kolom. Nah, kolom atau badan ini adalah bagian yang sangat vital pada sebuah mesin freeze, di mana pada kolom ini akan terpasang hampir semua bagian dari mesin freeze, part dari mesin freeze. Untuk menyangga meja, untuk menempatkan kepala, untuk memasang motor, untuk memasang handle rem, untuk memasang arbor, dan seluruh komponen mesin freeze di situ. Jadi fungsinya jelas. Kemudian bagian yang ketiga adalah table atau meja. Jadi bagian yang berhadapan dengan operator, di mana meja mesin freeze seperti yang Pak Guru tunjukkan dalam gambar ini terdiri dari 3 macam, ya. Jadi meja atau table yang bisa dinaik turunkan, ya, sepanjang sumbu porosnya ini. Kemudian di atasnya meja itu terpasang 2 eretan. Di atasnya meja itu adalah eretan melintang, di mana gerakan eretannya adalah melintang atau mendekati dan menjauhi operator. Jadi menjauhi atau mendekati kita gerakannya, melintang terhadap sumbu arbornya, ya. Kemudian di atasnya eretan lintang terdapat eretan memanjang, di mana fungsi dari eretan memanjang ini nanti adalah untuk menempatkan ragum dan juga kepala pembagi dan aksesoris yang lain, ya. Di mana gerakan eretan melintang ini adalah melintang di sepanjang atau melintang dari sumbu eretan memanjang, eretan melintang tadi. Mohon maaf, jadi eretan memanjang adalah bergerak memanjang sepanjang meja yang ada. Jadi gerakannya adalah ke kanan atau ke kiri dari operator, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah ragum, di mana ragum itu ditempatkan atau didudukkan di atas eretan lintang pada gambar yang Pak Guru tunjuk ini, ya. Dibaut secara portable ragum untuk menjepit atau untuk mengikat benda kerja yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian di eretan melintang juga bisa dipasang kepala pembagi, di mana fungsi dari kepala pembagi ini juga sama. Jadi untuk menjepit benda kerja sekaligus untuk membagi benda kerja itu menjadi
X bagian dengan sama besar. Itu adalah fungsi dari dividing head atau kepala pembagi. Kemudian bagian berikutnya ada spindle. Spindle itu adalah ini pada bagian ujung yang Pak Guru tunjuk ini di mesin freeze vertikal. Di mana fungsi dari spindle adalah untuk mengikat atau meletakkan pisau jari, bisa pisau alur, dan seterusnya. Kemudian bergerak ke atas, di sana ada keni. Keni itu adalah kolom yang dipasang pada bagian melintang atau ankle atau dengkul ya, atau elbow. Di mana ujung daripada keni ini adalah untuk mengikat kepala. Di atasnya kepala, di situ ditempatkan pada bagian yang paling atas adalah motor penggerak untuk mesin freeze vertikal pada gambar sebelah kiri. Kemudian bagian utama yang lain adalah ini ya, elevator. Jadi elevator adalah bagian atau laluan meja. Jadi poros laluan meja yang bisa dipakai untuk mengantarkan meja naik dan turun. Kemudian bagian utama yang lain adalah handle ya, handle untuk menggerakkan eretan melintang, eretan memanjang, sekaligus handle untuk menaikkan dan menurunkan meja. Kemudian bagian di sebelah kanan pada gambar yang Pak Guru tayangkan ada poros yang melintang horizontal, itu kita sebut dengan arbor, untuk menempatkan pisau pada saat kita mengerjakan pekerjaan merata misalnya ya. Ini adalah bagian-bagian utama dari mesin freeze, baik mesin freeze vertikal ataupun mesin freeze horizontal. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian, Pak Guru beri tugas ya. Tugas kalian adalah mereview bagian-bagian utama dari mesin freeze tegak ini berikut fungsinya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Ini nama-nama bagiannya apa, kemudian sebutkan fungsinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home, keep your health.